Baik, sekali lagi kita berjumpa dalam product training kelas untuk bikin. Kali ini kita belajar tentang penapis udara. Kita share screen-nya. Ini adalah kelas tentang product knowledge tentang penapis udara. Sebelumnya saya sudah buat kelas tentang penapis air. Kali ini penapis udara. Oke, kita punya penapis udara ada tujuh stage penapis. Kita kena ingat ada 7 stage, walaupun ada gambar aja nih dia ada 5 jenis filter, tapi dia ada 7 stage. Kalau kamu tengok di sini dia ada free filter, halogen glass filter, harmful gas, relax filter, deodorization. Dengan yang label kelima hingga ke-8 dia ada 4 fungsi dia. Itulah dia ada keseluruhan dia ada 8 stage. Ini untuk model blue model dia ada 8 stage. Sebab dia bedanya dia ada harmful gas relax filter. Ini yang perbedaannya antara semua penapis udara. Di model ini dia ada dia ada 8 stage. Yang pre-filter label pertama, pre-filter dia filter large dust in the air. Maksudnya habuk yang size yang lebih besar dia filter. Label kedua, halogen plus filter, filter residual dust. Maksudnya selebihnya yang terlepas daripada filter pertama nih. Maksudnya yang pertama nih habuk yang kasar dia filter. Kemudian filter kedua halogen plus filter dia tapis yang lebih halus lagi. Punya habuk. Oke. Label ketiga, stage ketiga, harmful gas relax filter. Ini filter yang hanya ada dalam di model. The filters harmful gases such as NO2, SO2, ataupun nggak tahu nama saintifiknya, dan benzin. Ini adalah gas-gas yang sangat membahayakan kesehatan kita dan juga boleh membawa maut. Oke. Stage yang keempat, deodorization filter. Dia eliminates unpleasant odor and gases. Maksudnya dia membasmi yang bau yang tidak menyenangkan, dan juga gas yang tertentu. Label yang kelima hingga ke-8 yang paling penting dia ada Ultra PM 2.5. Dia nih sebenarnya adalah juga HEPA filter, cuma yang standard HEPA filter dia hanya PM 1.0. Maksudnya yang 2.5 ini dia lebih cepat, dia boleh memelangkap yang lebih halus punya. Dia punya size filter. Ini dia antibacterial, anti-mold, antivirus, halogen filter. Oke. Ada 4 fungsi di sini. Dia fungsi dia filter solid, mic, gases, and cigarette smoke. Oke.
macam asap rokok pun yang lebih halus pun dia boleh tapis. Oke, kalau kamu tengok di sini dia ada lifespan nih, maksudnya dia punya ketahanan itu filter dia berapa lama dia boleh digunakan dan boleh berfungsi dengan baik sebelum dia ditukar atau dibersihkan. Untuk filter yang pertama pre-filter nih, yang ini kita buat sendiri, kita buat setiap 2 minggu. Dan filter yang lain macam Elegant Plus filter dia setiap 4 bulan, ampul gas relax filter dia setiap 12 bulan, deodorization 12 bulan, ultra clean 2.5 filter pun 12 bulan. Jadi kalau kamu tengok yang 4 jenis filter ini dia akan digantikan, dia tidak boleh dibersihkan dan digunakan semua. Tidak, dia punya function dia tidak akan berfungsi dengan seperti yang sepatutnya. Yang filter yang pertama ini kita boleh buka dan kita boleh bersihkan sendiri. Jadi kita pergi kepada slide seterusnya. Kita punya kuku punya penapis udara, dia ada plasma ionizer. Dialah yang akan memanfaatkan itu yang virus-virus, bakteria semua yang tidak yang membahayakan kesehatan, dia dengan oksigen dan juga hidrogen dia memanfaatkan semua itu, dia mengeluarkan udara yang sudah ditulinkan, sudah dibersihkan, dan mengeluarkan udara yang selamat. Ini tengok dia ada punya proses dia generated oxygen and hydrogen cis toxic substance. Kemudian they destroy and absorb toxic substance. Dan last kali become harmless purified air. Itulah plasma ionizer itulah yang fungsi yang sangat penting di dalam penapis udara kuku. Kamu tengok di sini the test result of filtration and bacteriostatic function. Ini adalah result daripada ujian daripada UPM tentang penapis udara kuku. Dia dapat membasmi ini semua, kolon, salmonella, pneumonia, MRSA, staphylococcus pseudomonas toxins hingga 99% removal. Oke, ini yang dalam punya ujian. Dan penapis air kuku ini di Malaysia dia adalah satu-satunya yang diuji oleh UPM. Oke, di sini ada ciri-ciri sangat yang menarik tentang penapis air kuku, penapis udara kuku. Dia pertama, dia energy saving efficiency. Kuku plasma ionizer air purifier adalah designed to operate using 50% less power without compromising efficiency. Okay, maksudnya dia jimat tenaga elektrik. Yang kedua, futuristic. Beneath its sleek design is a plethora of futuristic features such as voice navigation and smart timing. Okay, dia ada ciri-ciri yang futuristik yang memang canggih. Dia ada voice navigation, dia pandai boleh bersuara, dan dia bagi tahu bila kamu tekan apa-apa button
Kamu boleh set timer dia. Oke. Yang ketiga di sini certified with CE mark from kaca. Kaca ini bukan maksudnya kaca cermin, tapi kaca ini maksudnya dia apa? Korea Cleanliness Association. The efficiency of Kuku plasma ionizer A purifier are certified with the Clean A mark from the Korea A Cleaning Association. Oke, ini nama penunjuk. Dia certified. Oke, kita pergi kepada model yang pertama yang salah satu daripada penapis udara kuku. Kita ada B model cordless. Oke, B model cordless. Apa maksudnya di sini cordless? Cordless maksudnya dia tanpa wire. Dia boleh dicas selama 3 jam untuk penuh, dan dia boleh beroperasi selama 8 jam untuk apabila dia sudah full charge lah. Dia upgraded Ultra PM2.5 filter, emit up to 99.95% of airborne dust. Okay. Plasma ionizer turns harmful substance into clean air. 5 filters and 8 label filtration system. Ini yang saya cakap tadi. Inilah satu-satunya model penapis udara kuku yang ada 8 stage filtration system. Yang lain semua 7 stage. Okay. Dia ada 5 filter. Dia ada multiple operation modes. Dia ada multiple operation mode macam baby mode, turbo mode, semua. Nanti satu masa kita akan tahu juga. Nanti kita akan belajar yang lebih dalam lagi tentang model ini untuk model B model. Dia ada voice guide with 3 language. Dia ada voice guide ya dengan 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Mintek. Oke, 3 bahasa. Ini dia ada kelebihan di sini. Oke, dia punya berat 10,8 kilo. Hampir sama dengan satu beras yang 10 kilo itu. Tapi jangan risau sebab dia wireless dan dia beroda ya. Kita punya penapis udara dia beroda, jadi senang dialihkan. Lagipun yang ini dia cordless, tidak ada wire, jadi dia senang dialihkan. Punya size 452 mm. Kemudian dia punya usage macam tadi saya cakap, full charge dia boleh pakai hingga 8 jam. Charging time 3 hours. Usage area indoor fixed area 40,5 meter persegi. 40,5 meter persegi. Ada size lebih kurang size sebuah bilik kecil lah, macam bilik tidur kah atau ruang yang dia dapat kabel. Jadi kalau macam untuk rumah yang luas, kalau mau pasang, tengok dari budget, dan kalau boleh pasang lebih dari satu lagi bagus, dan ikut keperluan lah. Oke, ini di model cordless dia punya harga rental 140 sebulan untuk 3 tahun saja. Oke, untuk harga cash dia 3.500, NCS package 650 setahun, termasuk pemekaran filter, termasuk service filter dia, tukar filter, dan juga termasuk warranty dia kabel. Jadi ini NCS package hanya selepas habis tempo kontrak 3 tahun ya. Kalau mau sambung servis baru
perlu bayar 650 setahun. Ini setahunnya, bukan sebulan. Oke. Ini C-model ini yang paling laris lah, tapi dia punya harga bulanannya yang paling rendah. Oke. Tempo sewa belinya 60 bulan, 5 tahun. Oke. Dia ada semua penapis udara kuku, dia ada Ultra PM 2.4, semua ada plasma ionizer. Oke. Si model dia 7 level filtration system, dia ada voice guide juga, energy saving capabilities, artinya dia juga hemat elektrik, room care air purification technology. Oke. Room care air cleanliness indicator with range of 6 color. Oke, dia ada lampu yang ada 6 color untuk menunjukkan tahap kebersihan udara sekitaran yang dia cover lah. Oke, dia 7.4 kilo, beratnya size-nya 430, lebih kurang juga. Lebarnya ada tebal sedikit dari model, ya tebal sedikit. Recommended area 37.4 meter persegi, tapi 402.57 kaki persegi. Dia punya power consumption energy rate-nya 33 watt. Jadi dia sangat rendah ya. Jadi banyak orang risau bila dia pakai penapis udara, dia punya biaya elektrik akan melambung tinggi, tapi sebenarnya dia guna elektrik. Selain dia punya watt ini rendah, dia ada dia ada ciri-ciri yang boleh mengurangkan penggunaan tenaga elektrik juga. Dia punya function, dia ada beberapa mode untuk dipilih. Dia akan menggunakan 2000 liter per hour. Ini certification for filter, pre-filter, functional filter, ampul gas easy filter S, deodorization filter, ultra PM 2.5. Jadi dia ada 4 filter lah, macam yang kita tengok dari bagian pertama tadi. Dia ada fine dust sensor, dia boleh sense habuk yang halus, dia boleh detect. Function dia ini yang saya cakap beberapa mode dia ada: auto mode, room care mode, yellow dust mode, baby mode, lock mode, repeat mode, energy ice, turbo filter replacement indicator, sterilization mode. Oke. Ini function dia. Antaranya auto, dia pandai auto lah. Bila dia perlu blast kuat, dia kuat. Bila dia perlu pelan, dia pelan. Room care mode, oke, dia ikut keluasan kabel yang dia boleh cover. Yellow dust mode, dia maksudnya dia fokus kepada macam debu, macam gas-gas yang asap-asap yang berbahaya. Oke. Baby mode, dia akan jadi dia tidak akan bunyi bising lah. Baby mode, supaya baby pun boleh tidur. Sama sekali baby yang masih baru lahir, dia sangat sensitif dengan bunyi. Kemudian lock mode, ini untuk supaya budak-budak tidak ganggu tekan sembarangan di dia punya button. Repeat mode, energy eye ini yang saya cakap ciri-ciri dia boleh detect
Kalau gelap dia akan auto kurangkan penggunaan elektrik. Turbo mode filter replacement indicator, dia boleh kalau kita sudah sampai masanya untuk tukar filter, dan juga sterilization mode. Okay. Punya harga dia di sini dia ada banyak tempo sewa beli, maksudnya di sini dia ada lagu plan dan customer boleh pilih yang tempo sewa beli yang sesuai dengan keperluan dan budget mereka, dan barang lebih murah pada pilih yang 60 bulan. Kalau mau yang cepat habis dia pilih yang 18 bulan. Tengoklah dia. Tapi kelebihannya bila customer apply yang 60 bulan, selama 60 bulan kita dapat percuma service dan tukar filter dan juga warranty yang anticipated bernilai Rp424.53. Harga cash dia Rp2.500, 2.358.49 sen. Oke. Oke, ini kuku C plus, kuku mode. Dia sebenarnya hampir sama dengan si motor juga, cuma perbedaan dia di sini dia ada humidifier. Apa maksudnya humidifier ini? Dia boleh mengekalkan kelembapan udara di persekitaran dia. Dia ada tangki air yang boleh diisi. Tangki dia di sini 2,5 liter. Oke, 2,5 liter. Dia punya ciri-ciri lainnya betul-betul sama dengan si model, cuma beza dia humidifier functionnya. Dan harga bulanannya dia 120 sebulan, tapi hanya 3 tahun kontrak. Ada cash 2.800 dan juga package NPS-nya, service dan tukar filter dan warranty-nya 550 setahun. Oke, yang lain semua ciri-ciri dia sama dengan si model. Oke, ini yang model last kali, di model ini yang paling besar. Dia boleh cover 360 derajat, 360 degree exhaustion. Oke. Kalau kamu tengok dia punya bentuk, dia bulatan dan dia boleh cover 360 derajat. Massive coverage, dia boleh cover ruangan yang lebih besar. Pitch area 66 meter persegi. Air quality detection, sama juga dia boleh detect kualiti udara di sekitaran. Dia ada lampu juga 6 color. Dia ada plasma ionizer juga, dan operation mode 4 language voice navigation. Dia ada 4 language, maksudnya selain bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Mandarin, dan juga ada bahasa Korea. Okay. English, Chinese, Malay, and Korea language. Okay, dia punya power consumption dia 65 watt. Masih juga di paras yang rendah, maksudnya dia punya penggunaan elektrik pun bukan juga terlalu tinggi. Nokia juga ada function ini penyematan elektrik. Okay. Dia 110 sebulan untuk 60 bulan, dan paling cepat, paling pendek tempo sewa belinya 210 sebulan. Harga cash 3.200. Punya package NCS service dia 500 setahun. Oke. Kita ada 4 model ini. Kita ada di model cordless,
si model kuku C plus humidifier kita ada di model, dan setiap ciri-ciri dia yang berbeda nih, dia ada function tersendiri dan ada kesesuaian untuk orang-orang tertentu. Macam C plus humidifier ini dia sesuai untuk orang yang ada restung atau sinus udara sekitaran tuh yang terlalu berhabuk. Kadang dia buat apa cepat bersin dan macam-macam lah, dan juga sesuai untuk yang apa mengalami macam masalah macam asma atau kulit yang apa cepat kering. Dan humidifier juga ini sesuai juga untuk penjagaan perabot yang material dia kayu. Sebab kayu ini kalau lampau kena haba dia cepat leput. Jadi kalau ada humidifier ini dia kekalkan kelembapan udara. Jadi barangan yang material dia kayu dia akan tahan lebih lama. Dia akan bagi udara yang lebih lebih neutral. Bukan juga maksudnya dia kasih sejuk, cuma dia bagi kelembapan yang lebih baik lah. Macam ada kadang-kadang juga rumah yang terlalu panas, dia akan bagi kelembapan di udara gitu. Oke, tapi nanti next baru kita belajar tentang induction cooker. Untuk hari ini saya training tentang air purifier, penapis udara. Jadi untuk itu saya harap kalau kamu ada soalan kamu boleh tanya tentang filter ini, jenis-jenis filter, jenis stage. Mungkin kalau kamu suatu hari kamu ada customer tanya, mungkin biasanya customer akan keliru bila dikatakan ada 7 stage atau 8 stage, tapi filternya dia ada 4 atau 5 saja. Kita kena paham filter ultra PM2.5 dia ada 4 function. Dia ada antibacterial, anti-mold, antivirus, allergen filter. Dia allergen filter ini dia filter yang benda asing yang lebih paling halus. Sebab dia PM2.5. Untuk kamu mau paham apa nih PM2.5, dia ini PM ini partikel meter, maksudnya unsur. 2.5 ini maksudnya itu size zara-zara dalam 0.03 mm saya tidak silap. Jadi punya size itu lebih halus dari selai rambut kita nih. Jadi halus. Bayangkan rambut kita nih pun sudah cukup halus. Jadi dia punya size itu memang sangat halus, dan itulah yang size halus itu filter ini dia dapat perangkap. Saya mau share beberapa video untuk bagi kita paham kenapa penting penapis udara nih. On children's brain development and how the small smoke particles from air pollution, or PM2.5, are more than 25 times smaller than the width of a human hair. As air is inhaled,
particles enter the body through the nose and mouth. Air passes through the respiratory airway and finally reaches the alveoli, tiny air sacs in the deepest part of the lung. The smallest of the particles that enter the lungs diffuse through the walls of the alveoli into the bloodstream, where to all organs of the body with normal function. Organs affected include the lungs, the immune system, heart, and developing brain. The growth rate of the brain is highest around birth, but development continues throughout childhood and adolescence, playing an important role in a child's memory, emotional control, and social interaction. Once in a child's still developing brain, particulate matter damages brain cells. The result, impaired cognitive development and ability to learn may have severe consequences for welfare and potential across the lifespan, resulting in neurodegenerative disease later in life. In addition to harming the brain, exposure of the fetus to air pollution may increase the risk of other diseases across the lifespan, including stroke, pneumonia, ischemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer. Protect your children from air pollution. Stay inside when air pollution is high. If you have to go out, wear a filtering mask. Install window filters and air filters at home if possible. Consume food and drinks high in vitamin C, E, and omega-3 antioxidants. Activate. Itu tadi dia adalah kesan pencemaran udara pada bayi yang baru lahir, kanak-kanak yang sedang membesar termasuk remaja. Dia dicek kepada, kalau kamu tengok di ujung video tadi, dia ada saraf otak tu yang dia putus dan dia tidak dapat berhubung semula. Mungkin kamu pernah dengar otak tidak berhubung, dan inilah salah satu kesan yang dia katakan tadi. Dia masalah, itu sebabnya ada yang masalah daya ingatan, ada yang masalah susah belajar. Inilah puncaknya, dan kesannya boleh menjadi seumur hidup sebenarnya. Dan selain otak, dia juga boleh menjejaskan organ-organ kita di dalam. Untuk jangka masa panjang dia akan menyebabkan menjejaskan kesehatan kita dan boleh membawa kepada penyakit yang parah seperti kanser dan boleh membawa maut. Jadi inilah gas-gas yang berbahaya. Pencemaran udara ini dia boleh efek kepada kesehatan kita. Oke, saya share lagi beberapa tentang model-model penghapus udara supaya kita boleh nampak gambaran macam mana penghapus udara.
Itu adalah D model. Kita tengok C plus D model. Itu C plus ini juga. Sekarang saya mau share tentang macam mana airborne virus boleh memberi kesan kepada kita punya udara dan boleh menjadi kita. Saya mau share ini rancangan kartun. Satu perkembangan sains yang amat menakutkan kita sebenarnya, di mana telah dikabarkan bahawa kini COVID-19 ini boleh berlegar di udara dan bukan droplet semata-mata yang pernah kita dengar dulu, droplet yang berat yang boleh terus jatuh. Kita kini digemparkan dengan situasi di mana virus ini boleh berlegar di ruang udara dan boleh merebak melalui aerosol. Dan untuk itu kita ingin bertanyakan lebih lanjut bersama Ketua Jabatan Penyakit Dijangkit Hospital Sungai Buloh yang berbahagia, Datuk Dr. Suresh Kumar, anak lelaki Kidang Barang. Selamat pagi, Datuk. Baik, ramai yang lagi dalam keadaan yang sangat risau dengan situasi sekarang, ditambah lagi dengan perkembangan yang diberitahu ini, bagaimana ia sekarang berada di ruang udara ataupun dikenali sebagai airborne. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit penjelasan tentang situasi ini, Datuk. Ini antara info yang dikasihkan. Baik, teruskan, Doktor. Yang tidak mempunyai pengudara, mestinya banyak
itulah next slide. Sekarang jumlah virus itu memang kurang. Atau menyanyi memang jumlah virus dalam bilik itu lagi banyak. So jika seorang masuk yang dalam bilik itu already ada seorang itu pada pengudaraan langsung dan pun kalau jadi atau menyanyi jumlah virus memang melalui aerosol. Jadi satu soalan seterusnya yang sering kita dengar ialah pengudaraan yang baik ataupun good ventilation. Kalau kita berada di dalam kawasan office, kita kepada pengudaraan itu datang daripada sistem penghawa dingin. Adakah konsep ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Ini melalui aerosol. That means, memang ventilation memang penting pengudaraan. And so bergantung pada pada jika ada air condition tempat tu, apa yang kita kena buat? Pastikan air condition tu memang boleh buka pintu. Kalau kita buka pintu memang boleh nampak di dalam. Itu memang ventilation akan improve. Kalau lebih pada buka pintu, boleh nampak exhaust fan juga dalam bilik itu. Macam itu boleh nampak dekat. Meningkatkan pengudaraan akan ventilation akan improve. Jika kita sadar kita seseorang sebilik, apa yang kita kena itu dan tingkat. Itu dan tingkat memang boleh tambah juga kalau perlu. Kalau gunakan fan yang menghalang Okey, jadi kalau menggunakan kipas angin sahaja adalah memadai atau tidak, doktor, dengan tanpa Can we just use a fan without the air conditioning, doctor? right. Atau memang kita nak air condition kan, bukan tingkat dengan untuk air condition kita still perlu improve the pengudaraan. So kena mesti pastikan kita buka pintu buka and jika kadang ventilation memang kena memang kena buat just tutup air condition on fan juga. Ini merujuk kepada situasi premis bangunan yang berada sama ada rumah ataupun premis pekerjaan. Dalam situasi bila mana itu adalah cerita tentang bagaimana virus itu boleh merebak melalui airborne atau dalam bentuk aerosol. Okey. Jadi pengudaraan di dalam rumah itu sangat penting. Itu sebabnya pengatur udara juga penting ramai sekali di rumah. Sebab kenapa? So di dalam rumah ni pengudaraan dia sangat terhad, dia laluan udara sangat terhad. Jadi katakan udara itu hanya berpusing-pusing di dalam rumah. Sebabnya kita perlu ada penapis udara. Sama sekali ada juga ciri-ciri rumah yang sangat tertutup. Apa yang menggunakan aircon, kulit pun cepat kering,
apa lagi nih, sebab kalau di luar itulah sebabnya udara di tempat yang hijau, tempat yang macam kawasan yang banyak pokok, dia lebih baik untuk pengudarannya. Sebab dia di luar dia ada pengaliran udara yang sangat baik, dan tumbuh-tumbuhan dia juga menghasilkan oksigen dalam udara. Itulah yang berfungsi macam plasma ionizer. Tapi itulah kenapa penting kita perlu ada penapisan udara di dalam rumah. Jadi setakat ini itu saja produk knowledge tentang penapis udara. Untuk kali ini nanti kita continue untuk produk yang seterusnya di dalam training yang akan datang. Semoga sangat bermanfaat untuk semua yang menonton video ini, dan terima kasih karena menonton. Kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang.